Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Uning dari Majelis Taklim Anur Perumahan Taman Walet. Curhat dong Abu. Masya Allah. Curhat dong Abah. Bismillah. Saya mau bertanya sedikit melenceng dari tema ya, nggak apa-apa. Bagaimana agar hati kita lebih tenang ketika diberi ujian? Udah seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tip-tip kiat-kiat hati tenang. Tipnya kiat-kiatnya apa? Satu, Anda harus ngerti yang uji Anda itu siapa. Pak DKM, Pak Lurah, Pak Camat, atau Allah? Allah. Kalau yang menguji kita Allah Maha Adil tidak? Allah Maha Dermawan tidak? Allah Maha Pengasih tidak? Maka nggak usah baper, nggak usah prasangka yang macam-macam, karena kita punya Tuhan adil dan Maha Kasih dan Maha Pemurah. Dan kedua, fahami di saat Allah menguji kita itu tanda Allah cinta sama kita. Dikatakan dalam sebuah hadis, idza ahabba abdahu ibtalahu. Idza ahabba abdahu ibtalahu, kama qala fil hadis. Kapan Allah itu sayang sama hambanya, maka hambanya akan diuji. Contohnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Bapak Ibu, masih di kandungan ibundanya, diambil ayahnya Abdullah. Bapak Ibu. Kemudian gak cukup ada di situ, Bapak Ibu, Nabi Muhammad belum balik, masih kanak-kanak, Bapak Ibu, diambil ibundanya Aminah, wafat. Ya. Kemudian beliau dirawat oleh pamannya. Pamannya juga wafat, dirawat oleh kakeknya juga wafat. Apakah cukup di situ, Bapak Ibu? Ternyata tidak, istrinya juga diwafatkan. Apakah cukup ada di situ? Diuji, dikirim orang-orang kafir yang kejam, Abu Jahal, Abu Lahab, dan CS-nya, ya kan? CS-nya. Tapi kalau menimbang Bapak Ibu, ujian yang dirasa oleh Nabi dengan ujian kita jauh. 1 juta banding 1. Ujian kita ini kelas 1, Bapak Ibu. Ujian Nabi kelas 1 juta. Karena seorang Nabi. Kapan ilmu agamanya kuat, maka ujiannya kuat. Dan tidak akan khianat, dan tidak akan baper, dan tidak akan ingkar, tetap dia istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Ibu, pemahaman pertama agar supaya hati tenang itu, yang uji jenengan siapa? Allah. Kalau sudah Allah, Bapak Ibu, sudah kita husnudzon, tidaklah kita dikasih ujian ini kecuali Allah akan ngasih ini, akan ngasih ini. Makanya kata Sayyidina Umar ibn Khattab, Bapak Ibu, Sayyidina Umar ini, kenapa beliau itu kalau diuji tenang? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, demi Allah, kapan aku diuji, aku menemukan 3 kenikmatan, maka dengan ujian itu aku bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Waduh Ibu, diuji alhamdulillah. Bagaimana Umar? Alhamdulillah pertama, alhamdulillah ya Allah, kau uji urusan dunia, kok bukan kau uji urusan agama. Diujinya urus dunia, Bapak Ibu, apa? Ya warung nggak laku, ujian dunia, Bapak Ibu, ya kan? Apalagi Bapak Ibu, ya kan? Arisan nggak keluar Bapak Ibu, ya kan? Dikejar-kejar orang, utang, urusan dunia ujian kita, kok bukan urusan agama.
Sedangkan di luar sana Bapak Ibu ada diuji urusan agama sampai keluar dari agama Islam. Makanya kata Sayyidina Umar kalau diuji, alhamdulillah ya Allah, kok bukan agamaku yang diuji. Satu. Yang kedua, alhamdulillah ya Allah, kok ujiannya ringan padahal ada yang lebih berat. Bu, Ibu ya Allah, rumah ngontrak belum bisa bayar, kok kejam kayak gini sih hidupku. Alhamdulillah Ibu bisa ngontrak walaupun telat. Lah yang tinggal di kolong jembatan kentir itu gimana yuk? Kan gitu. Artinya apa? Alhamdulillah ya Allah, di sana ada lebih berat, kok Anda ngasih yang ringan. Alhamdulillah. Yang ketiga Bapak Ibu, alhamdulillah ya Allah, dengan ujian ini Engkau angkat derajatku, Engkau ampuni dosa-dosaku, Kau kasih pahala yang banyak. Diuji dikasih pahala banyak Pak. Ayo, tapi Ibu pulang dari sini nggak usah minta ujian, ya kan? Oh, jadi ujian itu mendatangkan 3 nikmat. Ya sudah, minta ujian jangan. Ya kan? Makanya tetap minta kepada Allah, ya Allah, lembutkan hatiku tanpa Kau uji. Kan gitu loh. Kuatkan imanku tanpa Kau uji. Atau jika Kau uji kami ya Allah, ujilah dengan kelembutan, dengan kasih sayang-Mu. Jangan sampai Bapak Ibu orang pakai jilbab, pakai kerudung, setelah diuji oleh Allah kepleset, kejedor dinding, kepalanya botak. Baru pakai kerudung, kan nggak enak kalau kayak gitu itu. Kenapa Bu Haji pakai kerudung? Botak, nyungsep di kamar mandi, kan nggak enak Bapak Ibu. Ya kan, jangan sampai kita dikasih kenikmatan oleh Allah pakai jilbab nunggu dibotak. Ya kan? Makanya dari sini orang tua kami, sudahlah, kalau Allah nguji Bapak Ibu, kita husnudzon. Allah Maha Kasih, Allah Maha Cinta. Insya Allah ujian ini memang untuk pengangkatan derajat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, cari kawan-kawan yang tabah, kawan-kawan yang baik Bapak Ibu. Karena kawan-kawan itu juga mempengaruhi Bapak Ibu. Kayaknya sekarang itu Bapak Ibu, orang itu Bapak Ibu akan siap diuji seberat kayak apapun asal gak ada yang ngomongin kuat. Betul nggak? Kadang kita itu, telinga kita itu tipis, kalau ada yang ngomongin itu Bapak Ibu paling nggak kuat. Ya kan gitu. Makanya Bapak Ibu kalau pengen ujian tenang, jangan biasa denger omongan orang, cuekin, hidupmu tenang. Ya kan, mau diomong Allah Bu Haji gombal, terserah, gombal-gombal saya. Ya kan gitu. Alah Pak Haji apa linglung, biar wong yang linglung saya. Udah gitu aja Bapak Ibu. Jangan biasa dengerin omongan orang, biar hatimu tenang. Bapak Ibu, Imam Syafi'i pernah cerita, yang menjadikan kita ujian itu nggak tenang karena suka dengar omongan orang. Imam Syafi'i pernah ngomong, Ibu, ada laki-laki 2, ayah dengan anak, punya kendaraan satu namanya keledai. Kata ayah dan anaknya, keledai ini kan kecil, kalau ditunggangin bareng, dinaikin bareng, kasihan nggak muat. Ya sudah, ayo kita tuntun bareng. Dituntun Bapak Ibu, masuk kampung. Lo anak bapak komplak bodoh katanya. Kata orang tetangganya, lo punya kuda aja gak dinaikin, malah nuntun bareng katanya Bapak Ibu. Kok bisa gila bareng ini bapak sama anak? Kepancing dia Bapak Ibu. Akhirnya, nak, gak enak nak diomongin orang nak, masa kita nuntun keledai nak? Ayo nak, kamu yang naik nak, kamu yang naik, bapak yang ngalah nak. Oh ya sudah Pak, punten ya Pak ya, punten ya Pak. Naik Pak, masuk kampung satunya. Loh, anak gak ngerti adab sama akhlak, bapaknya suruh nuntun, dianya enak di atas. Ya gak enak ya diomongin orangnya. Ayah aja yang naik di atas lah, gitu kan. Ayah saja dinaik di atas kan gitu kan. Sudah ayah, ayahnya naik di atas Bapak Ibu. Akhirnya masuk kampung kedua Bapak Ibu apa? Oh dasar bapak kejam kan gitu. Anaknya suruh nuntun, dia enak di atas kuda. Kata ayahnya, sudah nak, gak enak, sudah naik bareng aja nak, kan gitu kan. Naik bareng Bapak Bong, keledai naik bareng. Oh dasar orang tua sama anak kompak, gak punya kasih sayang sama keledainya, gak kelar-kelar Pak. Makanya gak usah denger omongan orang, itu termasuk obat hati biar tetap tenang Bapak Ibu ya. Udah mau ngomong apapun terserah, yang penting kita sesuai syariat Islam bener.
sesuai ajaran Nabi Muhammad benar. Bahkan termasuk motivasi dari guru mulia kami Buya Yahya, dakwah itu biar berjalan, nggak usah terlalu dengar omongan orang, khususnya omongan orang yang benci sama kamu. Nggak maju-maju kamu. Bu Haji jualan donat, ala donat rasa apa, biarin Bu, ya kan gitu, tetap jualan Bapak Ibu. Kalau punya pabrik donat baru dia sungkem-sungkem, kan gitu Bapak Ibu. Udah, tak kok ngomong iya donat apa nih warnanya kayak gini, loh nggak bisa Bapak Ibu. Udah, jangan noleh-noleh Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu dengar, Ibu sekarang nih mau ke mana? Ke timur sana ya, ke timur Ibu. Ibu kalau ke timur lari langsung nyampe. Tapi kalau Ibu ke timur jalan sambil noleh, Bu Haji ngapain noleh? Ini lagi jalan, ya sudah jalan Haji, noleh lagi, ini lagi jalan-jalan, nggak nyampe-nyampe Ibu. Jangan biasa noleh kanan kiri, nggak usah dengar omongan orang selama Anda benar sesuai syariat Nabi. Bismillah. Ibu, Bapak, namanya ujian, siapapun pasti bakal diuji. Tapi ingat, yang memberi ujian bukan zat yang dolim, tapi zat yang penuh kasih dan cinta. Kadang Bapak Ibu Allah ngasih ujian kayak gitu karena Allah kangen ibu bapak lama nggak nyebut nama Allah. Kangen Bapak Ibu, waduh ketawa ngekek terus, uang duitnya banyak Ibu, ngekek terus. Tapi Bapak Ibu duitnya dimaceti sebentar langsung Allah kan gitu orang tua kami, ya kan gitu. Jadi kapan kita ngerti ada kebesaran Allah? Di saat kita itu dalam keadaan jatuh Bapak Ibu. Tapi kadang kalau lagi lapang terus sombong Bapak Ibu. Makanya dikasih ujian itu Bapak Ibu biar sadar bahwasanya yang hebat Allah, yang bisa nolong Allah. Kamu nggak boleh jauh-jauh dari Allah. Diuji dekat kepada Allah. Sholatnya semakin rajin Bapak Ibu. Jangan ngambil jalan pintas Bapak Ibu. Diuji Bapak Ibu, ekonominya jatuh Bapak Ibu, ngerawat toyol. Wah, ya tambah kelenger ini Bapak Ibu. Nggak ada itu toyol-toyolan, nggak ada itu ya, itu bohong Bapak Ibu. Nggak ada orang-orang ngerawat toyol itu, nggak ada Bapak Ibu ya, itu bohong. Tapi maksudnya jangan ngambil jalan pintas, ya kan, akhirnya pingin kaya raya tapi tidak sesuai syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bapak, saya diuji, jenengan diuji, maka ayo kita jadi orang yang sabar ya. Makanya Ibu kalau diuji zikirnya apa? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah, kita miliknya Allah, terserah Allah, mau diuji mau dilapangkan itu urusan Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Solusinya ada pada Allah. Mikir mumet solusi nggak ketemu, kembalilah kepada Allah, tobat, bakal ketemu nanti solusinya Bapak Ibu. Ibu coba tengok orang yang kaya raya, jika dia dibangkrutkan pasti dia sadarnya apa? Iya, zakatku nggak bener, iya aku ini pelit loh. Tapi coba Bapak Ibu, kalau dia kaya raya terus Bu, nggak dibangkrutkan Bapak Ibu, nggak sadar itu ya. Jadi memang Allah ngurangi ini untuk menggugah kesadaran hambanya. Dan memang Bapak Ibu setelah disurvei, orang itu lebih cepat dekat kepada Allah jika diuji dengan yang tidak enak. Tapi kalau diuji dengan enak itu nggak tambah dekat Pak, tambah lupa Bapak Ibu. Mungkin bisa ngaku Tuhan di zaman ini mungkin. Kalau semuanya dikasih oleh Allah, semuanya ngaku Tuhan dia Pak. Tapi kalau dia diuji ini kurang. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, kalau Ibu diuji ekonomi, diuji harta, diuji kekurangan urusan dunia Bapak Ibu, ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga berada di fase tersebut. Ujiannya adalah ekonomi Nabi Muhammad. Tapi ingat Bapak Ibu, semelarat-melaratnya orang di zaman ini dibandingkan melaratnya Nabi jauh. Orang sekarang ini Bapak Ibu melarat mental, melarat hati Bapak Ibu. Apa? Ya Allah, hidup kok susah, hidup kok melarat. Padahal Bapak Ibu pagi sarapan pakai tempe, siang pakai tahu, malam pakai telur, ngomongnya melarat. Mentalnya itu Pak nggak benar, itu hatinya nggak benar. Kalau Nabi Muhammad memang benar melarat Bapak Ibu.
Nabi Muhammad Bapak Ibu datang ke istrinya, ada nggak sarapan? Nggak ada ya Rasulullah. Kunjung lagi, ada nggak sarapan? Nggak ada ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Idan ana shaim. Kalau kayak gitu saya puasa. Apakah sehari Bapak Ibu? 3 hari berturut-turut Bapak Ibu. Ya? Jadi ibu bapak jangan Anda kurang ajar kepada Allah gara-gara diuji harta. Ada panutan kita diuji harta, tetap Bapak Ibu. Apakah sujudnya Nabi Muhammad berkurang? Enggak. Malam hari kalau sujud sampai kakinya bengkak, padahal perutnya diikat dengan batu. Ya, tapi alhamdulillah Bapak Ibu, insya Allah umat Nabi sudah enggak ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena melaratnya umatnya Nabi sudah dihabiskan oleh Rasulullah. Tapi sayangnya Bapak Ibu, umatnya Nabi melarat syukur. Melarat syukur. Nah itu, kalau sudah melarat syukur jadinya kufur. Kalau sudah kufur berarti ingkar kepada Allah, kurang ajar kepada Allah. Ini bahaya akidahnya, berarti akidahnya nggak benar. Kalau sudah akidahnya nggak benar, naudzubillah min dzalik, nanti akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah Ibu, lalui semuanya. Semuanya pasti ada ujian selama di dunia ini Bapak Ibu. Dan ingat, kalau doa ujian Bapak Ibu jangan ngomong ya Allah nggak usah diuji. Oh nggak bisa Pak. Kalau pengen nggak diuji Bapak Ibu yang masuk surga. Kalau di dunia itu memang Allah itu pengen ngangkat kita dengan ujian Ibu. Nggak bisa. Makanya kalau sekarang alhamdulillah ujian sekarang lulus. Ya Allah nggak usah ujian lagi, nggak bisa. Sampai nanti kita sampai mau mati Pak tetap ujian Pak. Ada setan di situ ngajak untuk durhaka kepada Allah. Sampai mau mati Pak diuji Pak. Jangankan Anda, Imam Ahmad bin Hambal mau meninggal Bapak Ibu diuji. Imam loh. Ada setan seakan-akan dia ngaku Tuhan. Seakan-akan dia ngaku Tuhan Allah. Makanya Imam Ahmad nggak mau. Waktu itu Imam Ahmad ditalken setan yang mengajak untuk kufur kepada Allah, tapi Imam Ahmad gak mau Bapak Ibu. Nah ini, jadi ujian Bapak Ibu gak bisa. Selama hidup di dunia Bapak Ibu, dunia ini tempat ujian. Paling enak apa? Ayo dekat kepada Allah biar hatinya kuat. Dekat di majelis biar hatinya kuat. Kalau hatinya kuat Bapak Ibu, ujian kayak apapun nyantai. Karena hatinya sudah kuat. Insya Allah ahli majelis hatinya kuat. Wallahu a'lam bishawab.